dendam Jin Suruhan Eyang Duhut. Karya Dawan. Sumber cerita dari majalah Misteri edisi 5 Mei sampai 9 Mei 2012. Pencerita Rini Trihastuti dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jangan sendirian mendengarkan cerita misteri ini. Hujan turun sejak 1 jam yang lalu. Ketika di sela-sela guyuran hujan, terdengar orang mengetuk pintu. Dengan langkah gontai, kuseretlah kaki ini mendekat sumber suara yang makin lama bukan lagi ketukan normal, namun sudah mengarah pada gedoran kurang bersahabat. Sampaian mencari saya? Tanyaku pada sesosok wajah yang muncul dari balik pintu. Usai daun pintu yang terbuat dari kayu jati tadi kubuka. Kamu yang bernama Handoko, bukan? Lelaki berwajah sangar ini balik bertanya padaku. Sekilas bisa kubaca bahwa tamu yang tak kuundang ini memiliki maksud yang kurang baik mengantar kedatangannya pada gubuk sederhana rumahku itu. Ya, saya Handoko. Sampean dari... Belum sampai pertanyaanku, sambutan kulayangkan padanya. Lelaki ini sudah keburu menimpali dengan perkataan ketus. Tak usah banyak tanya. Aku datang dari mana, serta siapa namaku. Terus, aku datang karena perintah seseorang yang tak perlu kusebutkan namanya untuk membereskanmu. Maksud sampean? Jangan banyak mulut. Tentu ini yang kamu kehendaki. Sebuah kepalan tangan demikian cepat mengarah daguku. Aku masih mampu mengelak dengan sempurna. Muka aku palingkan sedikit ke kiri. Dan layangan tinju mengenai udara kosong. Lelaki ini kembali beraksi. Kutepis lagi gerakan yang berlawanan. Dia makin beringas. Beberapa kali gerakan tangannya yang kekar tak berhasil mencapai tujuan. Dia makin geram. Dengan gerakan secepat kilat, kaki kanannya menendang bagian perutku dan pundakku. Lagi-lagi aku masih bersyukur. Tak ada sepotong tubuhku yang mampu tersentuh tendangan kaki. Gebrakan demi gebrakan bisa kutepis. Bahkan beberapa kali pukulan dan hantaman kakiku membuat tubuhnya yang oleng dan nyaris tersungkur mencium tanah becek di samping rumah. Aku mengakui kehebatanmu, tapi jangan keburu bangga. 3 hari ke depan, aku akan datang lagi. Dalam waktu sekejap, bayangannya sudah lenyap, tertelan pekatnya butiran udara yang dingin. Sepeninggal orang itu, hingga larut malam,
memori otakku masih merekam peristiwa yang terjadi 2 minggu yang lewat. Mereka tahu namaku lantaran aku sendiri memang kerap kali dimintai bantuan untuk membuang sial banyak orang di wilayah yang tak pernah aku tinggal. Sebelumnya saya minta maaf kepada Eyang Dukut serta Mas Dharma. Malam ini sampean berdua saya sarankan untuk tidak menginap di sini. Sebab saya hanya orang biasa yang menyediakan 3 kamar untuk 3 orang yang mencari sarana kesembuhan di sini. Hanya si sakit yang boleh menginap, Eyang. Kataku penuh kehati-hatian. Menggunakan tekanan nada ku buat sesopan mungkin. Aku berharap tidak muncul kesalahpahaman nanti. Agar kekecewaan tamuku tidak berlanjut, saat itu juga aku telepon seorang rekan di pusat kota untuk mengusahakan penginapan bagi tamu. Kebetulan aku punya teman pemilik sebuah penginapan di sebelah alun-alun. Sambil melantunkan doa serta mantra penghalau gangguan gaib, pasienku yang 3 orang tadi terdengar kabar bahwa mereka dimintai upah sembuh yang berbeda satu sama lain. Karena memang mengaku kurang mampu, serta aku pikir terlalu besar upah yang diminta Eyang Dukun. Esok hari, Eyang datang kemari. Kusarankan pada ketiganya untuk kembali saja. Sebagian uang yang telah diberikan kepada Eyang setelah dipotong ongkos kendaraan. Dan ala kadarnya bagi Eyang Dukut dan sopir yang mengantar. Inilah yang barangkali menjadi titik pembuka sikap permusuhan Eyang Dukut padaku. Terbukti 2 hari berikutnya, aku sering didatangi oleh makhluk-makhluk aneh yang terang-terangan hendak mencelakaiku. Kalau mungkin nyawaku jadi tumbalnya, makhluk-makhluk itu datang dalam wujud nyata dan tengah malang menjelang dini hari untuk membunuhku. Demi keselamatan anggota keluarga yang lain, mulai halaman setiap pojok rumah mulai kupagari dengan pagar gaib, doa serta mantra yang kutebar. Sehari sesudahnya, manakala aku sedang tafakur di ruang tamu, perasaanku mengatakan ada makhluk tampak tak kasat mata yang terbesit dalam benak. Ternyata benar, seekor ular belang putih. Orang Jawa mengatakan ulah weling muncul dari lubang angin bawah daun pintu dengan gerak demikian cepat. Sedikit lengah, bisa jadi tubuhku ini sudah menjadi mayat dalam serangan racun yang mematikan. Ular bukan sembarang ular. Ular gaib jelmaan jin. Maka jurus pembakar jin pun mau tak mau aku lafalkan dan kulemparkan pada binatang yang tak wajar ini. 3 kali laparan doa yang dengan khusyuk keluar dari mulutku, didorong kuat nurani paling dalam.
ular itu melesat tinggi untuk selanjutnya membentuk gumpalan asap musnah tak berbekas. Tepat malam Jumat Kliwon, 3 hari setelah kedatangan orang misterius tempo hari, orang yang sama muncul. Tapi orang ini seakan tertutup semacam kain tipis dengan warna kemerahan. Bukan warna biasa. Kupikir warna cermin kemarahan yang sangat terdalam dari pemilik wajah asing ini. Seperti yang sudah kuduga, orang ini langsung menyerang diriku dengan berbagai jurus membahayakan. Satu yang menurutku fantastis, dia mampu terbang ke udara persis lepas sangat entengnya. Aku sempat rasakan takut melihat adegan yang mirip di sebuah film atau sebuah sinema. Entah dari mana asalnya, dalam tubuhku mencuat kemampuan yang tak kalah dengan orang itu. Berulang kali tubuhku bisa terayun ke udara, persis potongan adegan sinetron atau film action yang sedang kutonton. Cukup. Aku tak mampu melawanmu, Handoko. Tak usah kamu bunuh aku dengan aji dan rapalan pamungkasmu. Biarkan aku kembali ke tanah kelahiranku. Taubat, aku taubat. Aku memohon ampunanmu. Orang itu sekonyong-konyong meloncarkan sebaris kata penuh jibah, manakala aku hampir melafalkan ayat kursi serta 3 doa andalan penghancur iblis. Kamu boleh pergi sekarang, tapi ingat, jangan ganggu aku lagi. Bentakku dengan harapan membuat ia jerah. Ya, hanya itu yang keluar dari rongga mulutnya, dan sempat kulihat ada ceceran darah keluar dari bagian kepala orang ini karena hantaman tongkat aji yang diberikan oleh Haji Hamdan sebulan yang lalu. 1 bulan setelah peristiwa itu, ada kabar dari seorang teman paranormal bahwa Eyang Dukut meninggal setelah terjatuh ke dalam jurang dengan mobilnya sewaktu mengadakan perjalanan ke Bondowoso mengobati salah seorang pasien bernama